MPPI, metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Nah, ini apa sih yang dipelajari? Saya mau coba memberikan sedikit pengantar. Penelitian itu apa ya? Saya yakin Anda sudah pernah dengar katanya penelitian. Research itu apa sih? Research, kalau kita lihat di komik ini, this is a joke ya, FYI, ini joke ya. Tetapi kalau kita lihat komik ini aja, kita mungkin bisa dapat sedikit ide. Penelitian itu apa sih? Saya mikir suatu pertanyaan, si Cecilia ini mikir, apa sih ini? What's happening? Apakah ini betul pertanyaan? Nah, itu kita akan belajar apa itu pertanyaan riset, apakah itu cara mencari jawaban dari pertanyaan riset, dan kita juga akan pelajari nature of research, di mana pertanyaan ini apakah artinya saya punya pertanyaan, saya riset lalu terjawab? Belum tentu. Belum tentu bisa terjawab pertanyaan yang saya punyai di awal. Akan tetapi kita akan belajar beberapa cara untuk melaksanakan pencarian jawaban tersebut. Mungkin tepatnya begitu ya. Dan kalau if nothing, kalau Anda tidak mendapat apapun dari kuliah ini, secara materi, secara teori, secara definisi, apa sih ini, apa itu, if not, I hope that you will at least go away from this class dengan mindset bahwa research is fun. Harapan saya pribadi, saya pribadi, bukan silabus MPPI, bukan. Harapan saya pribadi adalah paling enggak Anda bisa pergi dari kuliah ini dengan mindset yang berubah bahwa research is fun. Saya khawatir karena dibungkus nih misalnya research dalam suatu mata kuliah yang waduh harus nulis, harus apa, itu menjadi suatu momok atau sesuatu yang horor gitu ya buat mahasiswa, sesuatu yang sulit. Nah, semoga saya harap Anda bisa melihat paling enggak setelah kuliah ini bahwa research itu dapat menyenangkan untuk dilaksanakan. Ini adalah target personal saya dan ini adalah yang ingin saya tanamkan kepada paling tidak mahasiswa kelas F. Oke, let's get serious ya. Kelas ini tentang apa sih? Nah, ini ada ya di silabus, mungkin Anda di Skele udah sempat ngintip. Kita sudah publish silabus maupun BRP lengkap dari MPPI. Bla 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 panjang ya. Saya nggak akan bacain. Anda bisa baca sendiri. Dan bahkan saya khawatir Anda ngelihat seperti ini ya, block of text. Saya nggak mau baca kebanyakan. Oke, saya akan coba sorot bagian-bagian yang menurut saya penting dari deskripsi mata kuliah ini. Oke, ada beberapa kata yang saya sorot di situ. Research methodology, scientific writing, thinking towards logical processes, how to conduct research, manage resources, write the research report scientifically, and new knowledge. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin yang menurut saya paling penting dari block of text yang sebelumnya saya tunjukkan di slide sebelum ini. Nah, coba kita simplify lagi ya. Masih banyak nih, kalau Anda lihat nih listnya ada 7, banyak banget yang harus dipelajari ya di kelas ini. Coba kita persingkat sedikit lagi ya. Saya akan coba terjemahkan yang poin kedua itu ways of thinking, cara berpikir menjadi sistematis dan logis. Nah, ini juga bisa kita katakan critical thinking. Mungkin Anda udah sering dengar ya, berpikir kritis, apalagi di MPKT mungkin udah sering dengar. Yang bawah-bawahnya tidak saya edit, kecuali yang kedua dari bawah. Write the research report scientifically so that others understand. Nah, ini perlu digarisbawahi karena mungkin selama ini mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah belajar menulis, sudah suka menulis dan segala macam, tetapi yang perlu ditekankan ketika kita menulis sesuatu yang terkait untuk riset, itu tujuan menulisnya adalah untuk orang lain dapat mengerti. Bukan saya. Saya nulis diary kan nggak perlu orang lain ngerti ya. Tapi ini saya nulis research report tujuannya supaya orang lain mengerti. Jadi ini saya coba terjemahkan yang 2 poin tadi. Dan sebenarnya kalau kita pikir-pikir research metodologi itu akan termasuk cara melaksanakan riset dan cara memanage resources. Nah, ini jadi research methodology itu cara conducting research, how to manage resources,
Kemudian critical thinking, kenapa ini terkait? Karena untuk bisa melaksanakan riset, kita harus menemukan pertanyaan-pertanyaan kayak si Cecilia tadi di paling depan. Kita harus bisa berpikir kritis, mencari celah, mencari hal yang perlu diselesaikan. Lalu setelah saya melaksanakan riset dan dengan critical thinking itu, saya perlu bisa menulis itu supaya orang lain mengerti. Karena dia bukanlah riset saintifik yang bermanfaat jika tidak bermanfaat untuk orang lain. Lalu yang terakhir, nah ini spesifik kepada bidang kita di Computer Science, di Fakultas Computer Science, kita perlu membuat suatu hal yang baru, suatu kontribusi dalam bidang CSIS dan IT. Ini khusus ke MPPI dalam konteks kuliah di Fasilkom ya, karena kita adalah computer scientist dan kita perlu menyumbang sesuatu kepada bidang kita sendiri. Jadi itu yang akan dipelajari di mata kuliah ini, 4 hal ini sebenarnya. 4 hal ini yang menurut saya penting untuk diingat oleh Anda dari awal sampai akhir semester ini. Kita akan belajar bagaimana melaksanakan riset, bagaimana kita menajamkan critical thinking, bagaimana menulis, dan keep in mind tujuan akhir kita adalah membuat knowledge baru di computer science, IS, dan IT. Selanjutnya saya akan bahas beberapa hal teknis ya tentang mata kuliah MPPI. Jadi saya akan pause dulu di sini, ada pertanyaan?